Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat isya yang insyaallah lanjut juga dengan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Pada waktu kurang lebih sekitar 7 atau 10 menit kita merecas kembali pengetahuan kita terkait dengan agama. Mudah-mudahan dengan ilmu ini amal kita menjadi bermutu insyaallah. Topik yang diberikan kepada saya pada malam ini adalah qalbun salim, menjaga hati agar tetap sehat, agar tetap bersih sepanjang hayat hingga kita menemui Allah. Dalam ajal kita itu kondisi hati kita, kondisi hati yang bersih, sehat, tidak berpenyakit, apalagi menjadi mati. Ada banyak kabar gembira yang disampaikan oleh agama ini kepada kita, gembira sekali. Salah satu di antaranya adalah kabar tentang dihapuskannya dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma biqadama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa karena iman, sekali lagi karena iman, dan wahtisaban mengharap ridhonya Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah, ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Kebacut kalau kita mendengar kabar seperti ini, hati kita nggak gembira, itu tanda hati kita sedang masalah ya, kebacut betul ya. Wong kita ini mendapatkan penghapusan hutang saja senangnya bukan main, apalagi ini mendapatkan penghapusan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Nah, namun di antara kabar gembira ini ada satu peringatan yang harus kita waspadai. Jangan sampai kegembiraan kita ini justru mengabaikan peringatan yang sangat fatal. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 disebutkan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari di mana harta dan anak-anak kita, terlebih anak laki-laki, itu tidak berguna. Semua yang kita punya, harta, benda, jabatan, pangkat, anak, semua itu tidak berguna. Tidak berguna. Menjadi berguna manakala kita ini menghadap kepada Allah dalam kondisi hati yang bersih, hati yang sehat. Saya ulangi lagi ya. Semua hal yang kita punya, bahkan juga termasuk amal-amal kita ini akan menjadi bermasalah betul. Manakala kalau di yaumil akhir nanti kita ini menghadap kepada Allah dalam kondisi hatinya tidak bersih, hatinya tidak sehat. Nah, ini peringatan. Imam Ibnu Qayyim memberi tafsir ayat ini, hati yang sehat itu adalah hati yang bersih dari noda-noda kesirikan. Saya ulangi lagi, Imam Ibnu Qayyim itu memberi tafsir dalam kitab beliau bahwa hati yang bersih itu adalah hati yang terbebas dari noda-noda kesyirikan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menjalani Ramadan masih tetap melakukan kesyirikan, menjalani puasa, menjalani sholat, tapi tetap melakukan kesyirikan. Tidak ada gunanya. Itu sebabnya di bulan Ramadan ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan semuanya bahwa keimanan, ketauhidan itu adalah pelajaran yang terpenting dari yang penting-penting. Saya ulangi lagi, ketauhidan, keimanan itu adalah pelajaran terpenting dari yang penting-penting. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai pencapaiannya sampai S3, double degree, tapi masih ngesai jimat. Ini gagal pendidikannya. Jangan sampai paham Quran, jangan sampai ahli tafsir, tetapi hatinya penuh dengan kekotoran.
Terkait dengan hal ini ada salah satu contoh yang membuat kita ini perlu sangat berhati-hati. Ada satu tokoh namanya Abdullah Al-Hasimi, hidup pada zaman kita 1900-an ya. Abdullah Al-Hasimi ini ahli Quran, hafal 30 juz. Belum tentu di antara kita ini yang hadir di sini semuanya hafal 30 juz. Yang kedua, beliau itu bukannya sekadar hafal Quran, tapi mufassir, ahli tafsir. Yang ketiga, beliau itu muhaddis, ahli hadis. Yang keempat, beliau itu mu'arikh, pakar sejarah. Pakar sejarah. Rasa-rasanya sulit mendapatkan tokoh yang kapasitasnya sangat komplit seperti ini. Bahkan beliau itu juga pendakwah dan penulis buku yang sangat luar biasa. Tapi ternyata di ujung hidup beliau ini tercatat meninggal dalam kondisi ateis. Tidak percaya adanya Allah. Ketauhidannya bermasalah. Keimanannya gugur. Padahal kompetensinya sehebat itu. Bisa terpeleset. Apalagi kita yang kompetensinya mungkin hafal Quran belum, mungkin ahli tafsir juga tidak, mungkin muhadis, pakar hadis juga belum, mungkin mu'arikh, pakar sejarah juga belum. Maka kita pun punya peluang untuk terpeleset. Maka sungguh dalam forum yang sangat pendek waktunya ini, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, jangan sampai kita semuanya ini mendengung-dengungkan surga, memperingatkan jangan sampai masuk neraka, tapi di yaumil akhir kita justru terpental dari surga dan tenggelam di neraka. Naudzubillah min dzalik. Satu-satunya cara yang pertama dan utama itu adalah menjaga hati kita agar menjadi hati yang qalbun salim, hati yang bersih, yang selamat dari noda-noda kesyirikan. Tolong sampaikan kepada anak-anak panjenengan sedoyo yang SD, yang SMP, yang SMA, yang perguruan tinggi, jangan sampai menguasai ilmu-ilmu duniawi sangat banyak beragam, tetapi ilmu ketauhidannya nol. Ini sangat amat berbahaya, sangat amat berbahaya. Rasulullah juga ingatkan kepada kita semuanya sekali lagi, man shoma ramadhana imanan, siapa yang berpuasa dengan iman sekali lagi iman, bertauhid, dan semata mengharap ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Jika kita sudah mendapatkan ampunan seperti itu, Masya Allah, berarti insya Allah kita nanti bisa menghadap Allah itu dalam kondisi qalbun salim, hati yang bersih, hati yang tidak membawa noda-noda kesyirikan, karena semuanya terhapus pada Ramadan kita. Sungguh, mari kita benar-benar serius sekali untuk menjalani Ramadan ini, karena kita belum tahu apakah tahun depan kita ketemu Ramadan lagi atau tidak. Manakala ini adalah Ramadan yang terakhir buat hidup kita, mudah-mudahan Ramadan ini adalah mencuci habis dosa-dosa kita, sehingga kita nanti pulang kembali kepada Allah itu dalam kondisi qalbun salim, hati yang selamat, dan kita bisa menjaga sampai akhir hayat. Kita tetap akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga kita ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang husnul khatimah. Makatan yang bisa saya sampaikan, akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.